Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Kelas 6B PAI non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan agama Islam di PIAUD sekolah dan perguruan tinggi. Manajemen pendidikan agama Islam yaitu merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dengan hal lain-lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Jenis-jenis manajemen pendidikan Islam. Manajemen merupakan ilmu yang baru dikenal pada pertengahan abad ke-19. Hal ini sangat populer bahkan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengelola perusahaan dan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Bahkan ada orang yang menganggap manajemen pendidikan Islam sebagai suatu ciri dari lembaga pendidikan Islam modern. Karena dengan adanya manajemen pendidikan Islam, maka lembaga pendidikan Islam diharapkan akan berkembang dan berhasil dalam menciptakan lembaga pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Jenis-jenis manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen pendidikan Islam di Taman Pendidikan Anak, manajemen pendidikan Islam di TK atau RA, manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan, manajemen pendidikan Islam di sekolah unggulan atau elit, manajemen pendidikan Islam di sekolah non-muslim, manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa, dan yang terakhir manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Manajemen pendidikan agama Islam di taman pendidikan. Kelas pada anak usia dini selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional anak. Sebagian besar guru yang sudah berpengalaman berpendapat bahwa pembelajaran dan program sebaik apapun dan selengkap apapun, jika tidak dibarengi dengan keterampilan mengelola kelas, maka pembelajaran dan program tersebut akan sia-sia. Guru juga harus mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Model pembelajaran yang dipilih harus tepat agar tidak membosankan bagi anak. Dan pengelolaan kelasnya juga jelas dan teratur sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan pada anak-anak. Melalui memilih model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran, maka guru mendesain kelas sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilihnya. Usia 0-2 tahun kemungkinan memiliki kelas yang masih fleksibel keberadaannya dan pengelolaannya. Namun pada usia 3-6 tahun sangatlah memerlukan perhatian dalam pengelolaan kelasnya. Manajemen sekolah Islam di TK atau RA. Periode usia emas atau seringkali disebut sebagai golden age ini menandakan anak memulai semua hal pertamanya. Masa golden age diserupakan bagaikan spons yang mampu menyerap apapun, dilihat, didengar, dan dirasa. Golden age juga masa di mana anak mulai membangkang atau menunjukkan pendapatnya dengan caranya sendiri. Pendidikan informasi dapat diberlakukan pada lingkungan atau keluarga anak. Pernyataan tersebut belum mendapat hasil yang baik karena mengalami kekurangan SDM yang berkualitas, tidak meratanya peningkatan kualitas atau mutu tenaga pendidik, dan juga pengelolaan manajemen sekolah yang menjadikan hal tersebut sangat krusial untuk menciptakan TK ataupun PAUD sederajat sebagaimana yang direncanakan. Hal tersebut karena pendidikan anak usia dini harus memiliki kualitas yang baik dalam mengembangkan tumbuh kembang anak, sehingga harus menjadikan pengelolaan manajemen yang baik agar memberikan dampak yang baik pada anak usia dini. Manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan. Pada sekolah umum, pendidikan agama Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran merupakan bagian integral yang menjamin mutu pendidikan dan sosialisasi serta internalisasi nilai yang ada dalam ajaran Islam. Tujuan akhir kedudukan pendidikan agama Islam yakni terbentuknya anak dengan kepribadian muslim dengan kemampuan sikap baik dan keterampilan. Manajemen pendidikan Islam di sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan adalah pendidikan yang berusaha membentuk kepribadian muslim secara komprehensif dengan sistem pendidikan yang menyeimbangkan pendidikan akhlakiyah, fikriyah, dan jasadiyah serta memadukan sains dan agama secara berdampingan. Manajemen pendidikan Islam di sekolah non-muslim yaitu yang pertama,
memperkokoh keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, memperkuat kegiatan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, memperkuat akhlaknya, terutama ketika bergaul dengan agama. Yang keempat, memperkuat logika berpikirnya. Selanjutnya, manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa. Menurut Husni Rahim, ada 3 kendala yang menyebabkan kesulitan implementasi PAI pada SLB tersebut, yaitu Departemen Agama belum menyiapkan buku-buku maupun pedoman pendidikan agama Islam khusus yang diberlakukan bagi sekolah-sekolah luar biasa. Departemen Agama belum menyiapkan guru agama yang khusus siap diterjunkan ke sekolah-sekolah luar biasa. Sulitnya mengangkat guru pendidikan agama Islam sebab prioritasnya masih ada pada sekolah-sekolah umum. Manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Dalam konteks agama Islam, pendidikan agama Islam telah diselenggarakan mulai dari tingkat anak-anak hingga tingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum memiliki tujuan tertentu yang sangat ideal dan mulia. Tujuan PAI di PTU itu telah dirumuskan melalui konsorsium ilmu agama dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Jakarta sebagaimana dikutip Mas Tuhum. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.